Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Erlangga dari kelas HTNJ NPM 2321020094 akan membacakan tugas mawaris untuk kelompok 9 yang berjudul Ahli Waris yang Terhijab. Latar belakang: Al-Hab termasuk bagian yang penting dalam ilmu farid atau ilmu mawaris, sampai sebagian ulama berkata haram berfatwa dalam badan ilmu farid bagi yang tidak memahami al-had, sebab para ulama khawatir orang itu keliru dalam fatwa sehingga orang yang berhak menjadi tidak mendapatkan bagian, atau sebaliknya orang yang tidak berhak justru mendapatkannya. Inilah penting kita mengetahui dan memahami al-had. Pengetahuan tentang al-had ini akan membuat kita mudah menentukan bagian-bagian pada ahli waris. Al-hab dan pembagian harta waris seolah tidak terpisahkan. Hal inilah yang melatar belakangi kami menyusun makalah tentang al-hab ini. Terus, pengertian al-hab. Al-hab terkadang ditulis hab dalam bahasa Arab berarti al-man'u, mengandung makna terhalang, seperti contoh kalimat hajabahu iza manhu min adnukul yang artinya dia terhalang masuk. Terus, dalam istilah ilmu fikih, al-hab adalah penghalang orang yang mempunyai sebab mendapat warisan baik secara menyeluruh maupun sebagian. Di samping itu, kalimat menghalangi orang yang mempunyai sebab mawaris maksudnya adalah orang yang memiliki salah satu dari 3 sebab mendapatkan warisan yang telah disepakati para ulama, yaitu nasab. Terus, macam-macam al-hab. Dari bagian literatur, ulama membagi hib kepada 2 pembagian, yaitu hib nuskon, yaitu dinding yang hanya mengurangi bagian ahli waris karena ada ahli waris yang lain bersama-sama dengannya. Misalnya, ibu mendapat 1/3 bagian, akan tetapi apabila yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu atau beberapa orang saudara, maka ibu mendapat 1/6. Jadi hab nusan ini adalah hib yang mengurangi bagian ibu dari jatah yang seharusnya 1/3 menjadi 1/6 disebabkan oleh adanya anak atau cucu atau saudaranya yang menghadnya. Hib hirman, yaitu dinding yang menjadi penghalang untuk mendapat warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal dunia itu. Misalnya, cucu laki-laki tidak mendapat harta warisan selama hubungan dengan orang meninggal dunia itu. Misalnya, cucu laki-laki tidak mendapat harta warisan selama masih ada anak laki-laki. Jadi hib hirman ini menghalangi seseorang untuk mendapat jatah warisnya disebabkan oleh adanya penghalang ahli waris yang paling dekat lagi daripadanya. Sementara menurut Muhammad Ali As-Sobni dalam kitabnya menjelaskan, di samping hab hirman dan nurson, di mana dikenal juga dengan 2 pembagian hib, yaitu hib sifat dan hib orang. Kategori hib orang di dalamnya terdapat pembagian hib hirman dan hib muskon. Dari beberapa pembagian hib menurut para ulama di atas, sehingga dapat diketahui bahwa di dalam farid di mana secara umum terdapat 2 pembagian hib. Sementara menurut Ahmad Sarwat membagi al-hub kepada 2 bagian, yaitu al-hujub bil wasfi sifat atau julukan dan al-hub bi asyisaiksi karena orang lain. Yaitu yang pertama, al-hub bil wasi berarti orang yang terkena hub tersebut terhalang dari pendapatan hak waris secara keseluruhan. Misalnya, orang yang membunuh pewarisnya atau murtad, hak waris mereka menjadi gugur atau terhalang. 2. Al-hub bis asyisaiksi, yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. Al-hub bi asyisaik terbagi 2, hujub hirman dan hujub nusan. Hujub hirman yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Ahli waris yang terhijab. Ahli waris kelompok laki-laki, yang pertama cucu laki-laki dan anak laki-laki terhijab dan anak laki-laki. Yang kedua, cicit laki-laki terhijab oleh anak laki-laki dan cucu laki-laki yang lebih dekat mendinding yang lebih jauh. Ketiga, datuk kakek terhijab oleh bapak. Yang keempat, saudara laki-laki. Yang kelima, seibu bapak terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki atau bapak. Yang keenam, sebapak terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara seibu, sebapak atau saudara perempuan seibu, sebapak dalam kondisi tertentu, asabah ma'al ghair. Ketujuh,
Seibu terhijab oleh anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, perempuan, bapak atau kakek, anak laki-laki. Yang ke-8 anak laki-laki dari saudara laki-laki. Terus seibu sebapak terhijab oleh ahli waris laki-laki lebih dekat seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak saudara laki-laki atau saudara perempuan dalam kondisi tertentu asobah ma'al ghair. Sebapak terhijab oleh ahli waris di atas, termasuk anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, 9 saudara laki-laki dari bapak seibu sebapak, dan sebapak terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki lebih dekat atau saudara perempuan dalam kondisi tertentu asobah ma'al ghair. Terus ke-10 anak laki-laki dari saudara laki-laki, bapak seibu sebapak, dan sebapak terhijab oleh ahli waris laki-laki lebih dekat seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki dan sebagainya. 11 laki-laki yang memerdekakan si mayat terhijab oleh seluruh ahli waris yang lebih dekat. Terus ahli waris kelompok perempuan. Yang pertama, anak perempuan tidak ada sama sekali yang menghijab. Kedua, cucu perempuan, anak perempuan, dan anak laki-laki. Ketiga, terdinding atau terhalang oleh anak laki-laki yang mengasobahkannya. Terus kelima, ibu tidak ada yang mendinding atau menghalangi. Keenam, nenek ibu dari ibu terdinding atau terhalang oleh ibu nenek yang dekat mendinding atau menghalangi nenek yang jauh. Terus 7, nenek ibu dari bapak terhalang oleh bapak ibu nenek yang dekat mendinding atau menghalangi nenek yang jauh. 8, saudara perempuan seibu sebapak terdinding atau terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dan bapak sama dengan mendinding atau menghalangi saudara laki-laki. 9, seibu sebapak atau nomor 5 di atas, saudara perempuan sebapak telah terdinding atau terhalang oleh anak laki-laki, si mayat atau cucu laki-laki, si mayat, dan seterusnya ke bawah. Terus kesimpulannya, hib waris dalam hukum waris Islam ialah pembuatan atau keadaan atau juga melakukan suatu tindakan yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk menerima warisan walaupun sebab-sebab dan syarat-syarat sah mewaris. Al-hab terbagi menjadi 2, yakni al-hab al-waris said julukan dan al-hab asi saiksi karena orang lain. Al-hab bil wasfi berarti yang terkena hijab tersebut terhalang dari pendapatan hak waris secara keseluruhan. Misalnya orang yang membunuh pewarisnya pembunuhan murtad, hamba sahaya atau berlainan agama. Hak waris mereka menjadi hujub atau terhalang. Al-hab asi saik yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak menerimanya. Al-hab asi saksi terbagi 2, yaitu hab di hirma al-hirman dan hab al-nuksan. Hab al-hirman yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Hib an-nuqsan pengurun hak yaitu penghalang terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak. Ahli waris yang terhalang oleh hib irman jumlah mereka ada 7, yaitu kakek, nenek, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung, saudara laki-laki dan saudara perempuan sebapak dan anak-anak ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.